NIM 12070322663. Kelas D, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020. Pada kasus 1, saya berperan sebagai tersangka Ratu Atut Chosyah, mantan Gubernur Banten yang korupsi sebesar 1 miliar rupiah. Dan pada kasus 2, saya berperan sebagai hakim yang menangani kasus Aal, yaitu pencurian sendal jepit seharga Rp30.000. Saya Dinda Vidya, NIM 12073275579, Lokal D, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Sultan Syarif Kasim Riau 2020. Pada kasus pertama, saya berperan sebagai hakim yang menangani kasus Ratu, mantan Gubernur Banten yang korupsi sebesar 1 miliar rupiah. Dan pada kasus kedua, saya berperan sebagai Aal yang mencuri sandal jepit seharga Rp30.000. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Berdasarkan kasus Ratu Atut Chosyah, korupsi sebesar 1 miliar, maka hal ini telah melanggar pasal 604 revisi Undang-Undang KUHP yang berbunyi, setiap orang yang secara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 20 tahun. Berdasarkan kasus sidang dan penjelasan dari saksi, kami sebagai hakim memutuskan bahwa saudara Ratu harus menjalani hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Berdasarkan kasus Aal, pencuri sendal jepit milik Brigadir Rizky Ahmad Harahap, maka hal ini telah melanggar pasal 362 KUHP pencurian biasa yang menyatakan barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Berdasarkan hasil sidang dan penjelasan dari saksi, kami sebagai hakim memutuskan bahwa saudara Aal harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Istilah ini mungkin bukan lagi hal yang asing bagi kita. Bahkan sudah menjadi rahasia umum negara Indonesia tercinta saat ini. Keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai masalah kecil tapi diperbesar yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan masalah kekeluargaan. Namun, berjalan dengan proses persidangan yang dipersulit dan bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar sana masih banyak tikus berdasi yang dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat untuk keperluan pribadi. Dalam bukti empiris dapat kita saksikan bahwa dalam kasus korupsi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosyah, yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ratu telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Akil Mokhtar sebesar 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan kepada pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Dengan kasus Aal, pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Palu di Jalan Tanjung Santigi, Palu Selatan, Sulawesi Tengah, dengan kasus mencuri sendal jepit seharga Rp30.000, Aal harus berhadapan dengan Majelis Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Aal didakwa mencuri sendal jepit milik Brigadir Polisi Ahmad Rusdi Harahap di kos-kosannya pada November 2010 lalu. Aal didakwa telah melakukan pelanggaran pasal
362 KUHP pencurian dan dipidana 5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan seorang pelajar yang mencuri sandal jepit seharga Rp30.000 dihukum 5 tahun penjara. Sungguh miris bukan? Gambaran ini disebut sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang menuntut dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Ini yang kurang disadari hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia, sebagaimana pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika ini diterapkan, sudah pasti proses penyelesaiannya berjalan dengan baik, tanpa memihak pada kaum yang lemah maupun kaum yang kuat. Rasanya sangat tidak adil melihat kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan seorang pelajar yang mencuri sandal jepit seharga Rp30.000 dihukum 5 tahun penjara. Sungguh miris bukan? Gambaran ini disebut sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang menuntut dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keadilan hukum di Indonesia antara lain pendidikan karakter untuk menangani agar tidak terjadinya kembali kasus mengenai ketidakadilannya para penegak hukum, maka dibutuhkannya pendidikan moral sejak dini. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter sejak di bangku sekolah akan menimbulkan kesadaran dan kebiasaan untuk hidup jujur dan tidak berkompromi dengan tindakan yang berlawanan dengan kejujuran. Begitu pula apabila ingin menjadi penegak hukum, pendidikan yang akan menjadi dasar timbulnya pemahaman mengenai integritas dan moral yang kemudian dipraktikkan pada saat mengalami tugasnya. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Cara yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu dengan melakukan proses rekrutmen penegak hukum yang ketat, standar dan implementasi yang semakin tinggi dan diperketat sehingga hanya peserta terbaik saja yang akan menduduki posisi tersebut. Praktik penegak hukum yang tidak memihak. Diharapkan kepada penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya sebagaimana keadilan yang seharusnya terjadi, tidak memihak ke sebelah pihak ataupun sebaliknya. 4. Pemberian bantuan hukum. Bagi warga negara, khususnya yang kurang mampu, agak sulit rasanya untuk menyewa seorang pengacara, sehingga ia harus menjalani percobaan hukuman. Jika memang ingin melaksanakan penegakan hukum yang adil, setiap warga negara, khususnya yang kurang mampu, diberikan bantuan hukuman. Apresiasi bagi aparat penegak hukum. Diberikannya apresiasi untuk aparat hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik dan seadil-adilnya.